Jadi orang mukmin ini dia tidak akan berpengaruh dengan apapun kegiatan-kegiatan, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang itu bukan bagian daripada agama Islam. Dan itu bukan termasuk petunjuk syariat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini orang muslim yang benar. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda orang muslim yang benar adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya, untuk dunianya, untuk akhiratnya, untuk agamanya. Wa idza maru bil lagwi maru kirama. Orang beriman itu kalau dia ini berpapasan atau berjumpa dengan kegiatan-kegiatan, ritual-ritual, ibadah-ibadah yang itu bukan daripada ajaran Islam, maka dia tetap terus berlalu saja dengan menjaga iman dan kehormatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa mendapat curahan taufik, rahmat, hidayah, yang dimana pada kesempatan malam yang mulia ini alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa berkumpul kembali, bermujalasah bersama-sama, kita berijtima, duduk bersama, berkumpul bersama dalam rangka untuk kita tetap watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini meskipun dalam kondisi cuaca mungkin hujan, dan alhamdulillah tetap kita semangat, tidak melunturkan niat kita untuk tetap istiqomah kita dalam rangka kita thalabul ilmi, belajar agama, mencari ilmu. Dan ini merupakan kewajiban kita bersama-sama sebagai seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang disampaikan Nabi kepada kita, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya wajib, belajar, memahami Islam, mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, maka hukumnya wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan dia dalam kondisi muslim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah masuk di awal, yaitu tahun 2022 Masehi. Baru saja kita lewatkan, yaitu awal malam tahun baru, dan saya yakin insyaallah di antara kita semuanya atau semua yang hadir di sini dan saudara-saudara kita yang lainnya insyaallah tetap dalam keimanan, tetap dalam ketaatan meskipun datangnya tahun baru, tapi tidak merubah imannya, tidak merubah ucapannya, dan tidak merubah perbuatannya. Kenapa? Karena Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW itu pernah juga menyampaikan bahwa di antara sifat dan karakter orang mukmin yang cerdas adalah mereka yang senantiasa menyambut, bukan menyambut tahun baru, tapi menyambut datangnya kematian. Disinilah perbedaan antara orang mukmin yang cerdas dengan orang mukmin yang lemah akalnya, atau orang mukmin yang mungkin kurang dia pengetahuan ilmunya, atau lemah imannya, atau yang dikatakan al-ajiz, yaitu bodoh, jahil. Maka kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu, ketika datang tahun baru pun ini tidak akan mempengaruhi imannya.
tahun baru atau tidak tahun baru, maka orang yang beriman ini tentunya tetap dia istiqomah, tetap dia ibadah, tetap dia mengingat Allah, dan dia tidak ikut-ikutan hal-hal yang tidak bisa memberikan manfaat untuk dunia apalagi akhiratnya. Makanya disinilah perbedaannya. Ya, perbedaannya kalau orang mukmin yang cerdas adalah mereka yang bukan menyambut tahun baru, tapi menyambut datangnya kematian sewaktu-waktu akan menghampirinya. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan saya yakin yang hadir di sini meskipun tadi malam tahun baru, tapi tidak mempengaruhi imannya, tidak mempengaruhi ucapannya, tidak mempengaruhi perbuatannya. Artinya mereka tidak ikut-ikutan untuk merayakan tahun baru. Saya yakin insya Allah. Kenapa? Karena sifat hamba yang betul-betul istiqomah dalam ibadah kepada Allah, atau yang dinamakan ibadur rahman, ya, nanti bisa dibuka di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-72. Ini diantara sifat dan karakter ibadur rahman ini, kata Allah, digambarkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini apa yang disampaikan oleh Allah, ya, nanti bisa dibuka surat Al-Furqan, surat yang 25 ayat 72. Apa kata Allah? Allah menyatakan, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Ya, jadi yang muda-muda ini saya harapkan untuk menghafalkan surat Al-Furqan ini mulai ayat 63 sampai ayat yang ke-76. Ya, ditutup kalimatnya ayat yang ke-74 itu kan ada doa, ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu. Jadi ayat 63 sampai ayat yang ke-64 ini sifat karakter ibadur rahman, orang-orang yang ahli ibadah, yang istiqomah sampai meninggal dunia. Ya, kalau bisa dihafalkan, ya itu. Di antara ayat tersebut, ayat yang ke-72, Bapak Ibu nanti di rumah dibuka, Allah mengatakan, yaitu orang-orang yang mereka la yashhaduna zur, mereka yang tidak membuat persaksian palsu. Itu kalau terjemahan di Al-Quran. Tapi kalau kita buka tafsir, mereka adalah orang-orang yang tidak ikut-ikutan merayakan, menyambut, menghadiri, mempersaksikan a'yadul musyrikin. Apa? Hari besar perayaan keyakinan ibadahnya orang-orang non-muslim, alias orang-orang musyrik atau orang kafir. Jadi sifat ibadur rahman itu, kata Allah di dalam ayat ini, la yashhaduna zur, tidak pernah menghadiri, mempersaksikan, ikut-ikutan, merayakan, menyambut a'yadul musyrikin, perayaan tahun baru ataupun hari-hari besar yang diadakan orang-orang non-muslim atau orang-orang musyrik. Itu ibadur rahman. Jadi saya yakin yang hadir di sini, meskipun datangnya tahun baru, mereka tidak, insya Allah, dengan hati yang gembira, riang, ceria, dengan datangnya tahun baru. Itu nggak ada pengaruhnya. Mau tahun baru, tidak tahun baru, tetap kalau orang mukmin yang cerdas itu, dia tetap banyak berzikir, meningkatkan amal ibadahnya, selalu ingat kepada Allah, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Bukan kok dia bertasabuh menyerupai orang-orang non-muslim, meniup trompet, menyalakan kembang api dan yang lainnya. Saya yakin insya Allah. Jadi semakin lama ini, semakin umat Islam ini semakin sadar. Masya Allah, ya, kita bersyukur kepada Allah. Pada kenyataan ketika saya merasakan tahun baru tadi malam ini, tidak banyak, ya, orang yang mereka berlalu lalang. Meskipun
masih musim Covid ya. Tapi saya yakin dengan kedepannya ini umat Islam semakin sadar bahwa apapun yang itu bukan bagian daripada umat Islam, mereka tidak akan mengikutinya. Kenapa? Karena pada prinsipnya orang Islam ini punya tujuan hidupnya apa? Min husnil islami mar'i tarkuhu malayakni. Di antara karakter orang Islam yang baik Islamnya itu, orang Islam yang benar Islamnya adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya itu ditinggalkan. Ya, dia tidak mau ikut-ikutan. Kenapa? Karena dia punya tujuan hidup sejatinya adalah dia hidup pengen nanti supaya hidupnya selanjutnya berkesinambungan setelah datang kematiannya itu nanti dia sukses. Dia sukses, suksesnya masuk surga. Nah, itu orang mukmin. Makanya saya katakan ini orang mukmin yang cerdas. Dijelaskan di dalam hadis Ibnu Majah, riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an. Ini pernah bercerita, suatu ketika ada seorang datang dari orang Ansar ini. Faja'ahu rajulun minal Ansar fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang Ansar kemudian menghampiri Nabi dan salam kepada Nabi. Salam dulu, kemudian faqala, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal?" Seperti apa sih orang mukmin yang paling utama di sisi Allah? Qala, maka Nabi mengatakan ahsanul khuluqan. Orang mukmin yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang bukan yang paling baik sholatnya, bukan yang paling baik puasanya, bukan yang paling baik hajinya, bukan yang paling banyak sedekahnya, bukan. Tapi kata Nabi di sini adalah ahsanul khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi ternyata orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, itu bisa levelnya naik derajat, bisa melebihi orang yang rajin sholat malam, orang yang rajin puasa sunnah, orang yang gemar sedekah sunnah. Jadi sampai seperti itu. Bahkan akhlak yang baik ini nanti bisa memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat. Atqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada timbangan yang paling berat nanti pada hari kiamat bagi seorang yang beriman nanti pada hari kiamat kalau dia memiliki akhlak yang mulia. Kenapa? Banyak orang yang sholat, banyak orang yang ngaji, banyak orang yang sedekah, banyak orang yang hafal Quran, banyak orang yang haji, tapi akhlaknya nggak baik. Banyak. Ucapannya tidak baik, perbuatannya juga tidak baik. Sering menghujat, menghina, memfitnah, mengadu domba, mencela, merendahkan saudaranya. Banyak. Padahal dia ahli sholat, ngerti sunnah, ngerti tauhid, ngaji bolak-balik, menjaga sholat berjamaah, rajin sedekah, haji, Masya Allah, umrah berapa kali dia. Tapi sayangnya dia tidak bisa menjaga lisannya. Itu loh. Makanya ini akhlak yang baik ini luar biasa, bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah nanti. Meskipun dia ini sederhana ibadahnya, nggak banyak-banyak betul dia dalam ibadah sunnahnya, nggak luar biasa sebagaimana yang lain, tapi dia memiliki kelebihan yang tidak semua orang miliki, apa? Akhlaknya mulia. Makanya Nabi ini disambut dakwanya oleh orang-orang masyarakat Quraisy Mekah itu karena apa? Akhlak. Makanya sampai diturunkan di dalam surat Al-Qalam, surat yang keberapa? 68. Ayat yang keempat, Allah memuji Nabi secara langsung. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Tadi bisa dibuka ya. Surat yang ke-68 ayat yang keempat.
Ayat ini diturunkan untuk siapa? Langsung kepada Nabi. Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang mulia, yang agung, akhlak yang mulia. Loh, ini khitab ayat ini ditujukan kepada Nabi, sanjungan penghormatan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa akhlaknya. Itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ini pentingnya sekali kita untuk menjaga amal kita, menjaga ibadah kita, menjaga akhlak kita juga. Jadi orang mukmin ini dia tidak akan berpengaruh dengan apapun kegiatan-kegiatan, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang itu bukan bagian daripada agama Islam. Dan itu bukan termasuk petunjuk syariat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini orang Muslim yang benar. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda orang Muslim yang benar adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya, untuk dunianya, untuk akhiratnya, untuk agamanya. Wa idza maru bil lagwi maru kirama. Orang beriman itu kalau dia ini berpapasan atau berjumpa dengan kegiatan-kegiatan, ritual-ritual, ibadah-ibadah yang itu bukan daripada ajaran Islam, maka dia tetap terus berlalu saja dengan menjaga iman dan kehormatannya. Masya Allah. Jadi meskipun datang tahun baru ini, orang mukmin yang cerdas itu yang bagaimana? Yang betul-betul bisa menjaga akhlaknya, ucapannya. Kemudian Nabi ditanya lagi, fa'ayul mu'min atyas, orang mukmin yang bagaimana, yang cerdas? Qala, Nabi kemudian menjawab, ahsanuhum aksaruhum lil maut, ya, mereka yang betul-betul memperbanyak kematian, zikran asanum lima ba'dau istidad dan ulaikal akyas. Mereka yang paling banyak mengingat kematian dan dia mempersiapkan iman dan bekal dia dengan amal-amal kebaikan untuk menyambut kematian sewaktu-waktu kematian datang menghampirinya, bukan menyambut tahun baru. Itu orang mukmin yang cerdas, ya. Jadi berdasarkan hadis ini, orang mukmin yang cerdas adalah mereka mempersiapkan dirinya untuk menyambut kematian. Kalau sewaktu-waktu maut, ajal menghampirinya, dia sudah siap dengan amal-amal yang dia kerjakan. Perintah Allah dia jaga dengan baik, kewajiban-kewajiban dijalankan dengan benar, tanpa ada sedikit pun yang bolong, apalagi yang rusak. Masya Allah. Jadi para jamaah ibu, insya Allah dengan adanya tahun yang Allah takdirkan kita bisa bertemu dengan tahun baru ini, 2022 ini, yang paling kita pikirkan adalah bagaimana semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin memperbaiki amal ibadah kita, semakin memperbaiki akhlak kita, semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Itu yang paling penting, agar nanti sewaktu-waktu di antara kita disambut oleh malaikat maut menjemput kita, kita sudah siap. Apa kata Allah ketika datang kematian? Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang kematian, tidak akan dimajukan sedikit pun dan tidak akan diundur sedikit pun. Hari itu entah kita sedang sholat, sedang puasa, sedang baca Quran, sedang ngaji, sedang sedekah, sedang silaturahim, atau sedang kita belajar, atau sedang kita jogging, atau sedang kita jalan-jalan, atau sedang kita kerja, maka siap untuk mendatangi kematian kita, karena tidak akan dimajukan dan diundurkan lagi. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu sebagai mukadimah agar kita tetap memperbanyak ingat mati.
Karena dengan memperbanyak ingat mati ini, kita akan memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal nanti untuk kehidupan selanjutnya. Jadi kehidupan kita ini bukan di dunia ini. Kehidupan setelah kematian adalah kehidupan di akhirat. Makanya Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di situ Allah memanggil kepada siapapun mereka yang merasa beriman. Yang beriman dipanggil sama Allah. Yang tidak beriman tidak akan pernah dipanggil sama Allah dengan panggilan yang penuh kecintaan dan penghormatan. Kita dipanggil sama Allah, hei orang yang merasa mengaku beriman, bertakwalah kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dan hendaknya engkau mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari esok. Ya. Ligot, godan, itu bahasa Arabnya itu adalah besok. Tapi kalau kita buka tafsir sebagaimana Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Abu Ja'far At-Tabari, Imam Suyuti, ya, Muhammad Nasir Asy-Sya'bi, itu semua sepakat ahli tafsir dulu sampai sekarang mengatakan yang dimaksud ayat ini ligot untuk hari besok adalah liyaumil qiyamah, untuk mempersiapkan datangnya hari kiamat. Hari kiamat kita nanti akan dihisab oleh Allah. Semua apa yang kita kerjakan dihisab, tidak ada yang tidak dihisab atau yang ditinggalkan oleh Allah, tidak ada. Tidak ada sedikit pun yang berlalu begitu saja. Tidak ada sedikit pun yang dimana dibiarkan begitu saja oleh Allah, dihisab. Mulai amal-amal yang kecil sampai amal yang besar, mulai kebaikan yang kecil sampai kebaikan yang besar, mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, semuanya akan dihisab oleh Allah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasinu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti kamu akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Hati-hati Bapak Ibu. Apa yang kita kerjakan setiap waktu, setiap detik nanti, itu semua sudah masuk CCTV-nya Allah. Ya, Bapak Ibu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, itu sudah masuk dalam CCTV-nya Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apapun yang kita kerjakan kebaikan sekecil darah, sekecil apapun, itu nanti akan diperlihatkan, dibuka CCTV kita di hadapan semua manusia. Begitu juga apa yang kita kerjakan dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, keburukan-keburukan kita, nanti akan diperlihatkan oleh Allah di hadapan semua manusia, dibuka oleh Allah CCTV kita. Ini loh perbuatan kamu, baik, benar, salah, dosa, ini akan diperlihatkan. Ya, para jamaah Bapak Ibu, ini pentingnya kita untuk terus mempersiapkan diri kita untuk hari datangnya kiamat. Kiamat kecil adalah kematian, kiamat besar adalah datangnya kiamat yang kehancuran alam semesta. Jadi kalau orang mati ini tandanya kiamat kecil, ini bagian pada kiamat. Nah, itu kematian, al-maut. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah gambaran yang dimana dengan datangnya tahun baru ini bukan kita bersenang-senang, berhura-hura, berfoya-foya, menghabiskan waktu, umur yang tidak ada manfaatnya. Maka ini sebagai evaluasi kita, muhasabah kita, introspeksi diri kita. Dosa kita lebih banyak atau semakin sedikit? Amal kebaikan kita semakin berkurang atau semakin bertambah? Nah, ini penting sekali. Jadi dengan datangnya tahun baru ini sebagai muhasabah, evaluasi diri kita terus, ya, menghitung-hitung dosa-dosa kita. Jangan kita menghitung kebaikan, nggak usah. Yang kita hitung itu dosa kita. Kalau kebaikan itu sudah, itu urusan Allah. Tapi dosa kita, ya, itu penting sekali. اتقوا
الله حق تقاته ولا تموتن